Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Pada hari kedua ini kita akan melanjutkan fintech ataupun pelatihan aplikasi penggunaan aplikasi IACAP. Formatnya masih sama dengan kemarin Bapak sekalian, tapi Pak Bimo pada hari ini yang akan menyampaikan secara detail, secara rinci pengisian bagaimana cara mengisi masing-masing materi tersebut. Walaupun kami berharap Bapak sekalian sebenarnya sudah mencoba untuk mengisikan, sehingga nanti pada saat penyampaian akan diskusi. Nanti kita akan berikan kesempatan Bapak sekalian di setiap materinya untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan catatan apabila terjadi ataupun apabila terdapat mengisi matris tersebut pertama. Yang kedua, seperti kemarin disampaikan oleh Pak Helmi, apabila nanti pada saat diskusi itu Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan hal lain pada matris-matris sebelumnya, matris 1 sampai 24, kami silakan angkat tangan. Saya nanti akan ada tim dari kami yang akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam menjawab pertanyaan untuk matris-matris sebelumnya yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Din maupun Pak Lutfi. Kami berharap acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga Bapak sekalian bisa memahami dan menggunakan aplikasi IACAP ini dengan baik. Demikian sedikit pembukaan dari saya. Selamat mengikuti acara pimpinan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi yang telah memberikan pengarahan ya sebelum acara dimulai yang sesi kedua hari ini. Langsung saja tidak supaya waktunya efektif kepada Pak Bimo ya, untuk menyampaikan materi yang tampil 25 harinya. Kami mohon kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian mempraktekkan yang sudah dipraktekkan, diaplikasikan. Kemudian kalau ada permasalahan untuk menjawab dari Bapak, ditanyakan di sini sampai tuntas. Jadi nanti sampai siang hari ini sampai selesai, sampai tanggal 31. Walaupun ini sudah tabel 25 ke atas, tapi kalau memang ada masih Bapak-Bapak mencoba dari tabel 1 sampai 25 masih ada permasalahan, silakan kita ditanyakan. Itu saja, langsung saja Pak Bimo untuk Pak dan kami berserah. Baik, terima kasih Pak Helmi, mungkin Pak Helmi, terima kasih panitia dari Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk mengadu lanjutan cara menginput kemudian diskusi matrik 25 sampai 31. Pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan matrik 1 sampai 24. Tinggal sisa 5 menit. Mungkin langsung saja Mas Haji. Bisa sih Kendala koneksi. Materi 25 ini terkait dengan pengembangan kebudayaan masyarakat, kemudian materi selanjutnya 25 sampai 30 ini lebih kepada PHBN, kemudian keuangan, nanti juga satu di rencana strategis. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai mengisi mungkin yang kemarin. Nah ini pengembangan budaya masyarakat secara garis besar sebenarnya kita tetap mengacu pada 1806 matrik-matriknya, kemudian cara mengisinya juga di program tadi. Nah ini bisa kita pilih di program utamanya sesuai itu ada 8 mulai dari pendidikan kemudian sampai ke infrastruktur juga dipilih, kemudian nanti subprogramnya kesehatan, ini posyandu atau apa, kemudian nanti tingkat total pembiayaannya, kemudian
di bawahnya ini ada klik tambah hijau ini rincian. Rincian ini sesuai dengan matriks yang di Excel, Bapak Ibu sama, nanti bisa sampai ke lokasinya, kemudian waktunya, dari bulan 1, 2, 3, 4. Setelah selesai kemudian klik tambah lagi, bisa kemudian untuk melakukan aksi hapus misalnya itu nanti di kolom aksi yang kiri harus diceklis dulu. Nah itu akan bisa dihapus sebelum disimpan. Jadi nanti setelah disimpan baru akan muncul di dashboard halaman depannya resumenya sampai totalnya. Mungkin itu terkait dengan materi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan di matriks 25 ini PPM? Monggo silakan. Belum ada. Kalau belum ada kita lanjut dulu di 26 Mas Adi. 26 ini memanfaatkan produk terkait dengan TKDN ya. Tingkat komponen dalam negeri ada metode jenis barang, suppliernya lokal konten maupun lokal expenditure. Nah ini seluruh pilihannya dari heavy equipment sampai dengan jasa yang paling bawah. Kemudian nama barangnya, nama suppliernya PT apa, kemudian jumlah lokal kontennya maupun lokal expenditure-nya. Coba Mas Adi yang klik tanggalnya, tanggal laporan yang di lambang kalender. Ini terkait dengan tanggal pelaporannya, jadi bukan terkait dengan tanggal realisasi Bapak Ibu. Jadi mohon jangan salah ini. Jadi tanggal laporan itu tanggal Bapak Ibu melakukan inputnya. Jadi bukan terkait dengan seperti yang PPM tadi kan ada tanggal realisasi. Itu lebih ke misalnya beasiswa saya di bulan Januari, kemudian nanti ditambah lagi bulan Oktober. Itu tanggal pelaksanaannya. Tapi kalau ini tanggal Bapak Ibu melakukan pelaporan di aplikasi ERKB-nya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan TKDN? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya itu belanja barang. Baik, kalau belum ada kita lanjut di 27A Mas Abi, belanja barang. Nah, belanja barang ini ada 5 item dari domestik, impor, kemudian ada belanja TKDN, jasanya sendiri, jasa ini total, semua jasanya, kemudian ada jasa yang khusus TKDN. Coba diklik di isi rencana. Nah, ini dari poin equipment sampai jasa yang paling bawah itu default, kemudian coba di scroll bawah Mas Abdi. Nah, sampai jasa ini sama dengan yang materi 26 tadi yang terkait dengan TKDN, item-itemnya nanti diisi. Kemudian untuk yang realisasi, coba Mas Adi realisasi. Nah, ini bisa salin dari rencana seperti yang yang lainnya juga beberapa itu ketika Bapak Ibu mengisi rencana di 2021 RKB 2021 bisa disalin untuk memudahkan apabila realisasinya sama dengan itu, kemudian baru bisa diedit. Kalau sebagian besar sama, jadi lebih kepada memudahkan apabila ada isian 10 baris, kemudian yang berbeda realisasinya hanya 1, direkomendasikan untuk disalin, kemudian nanti bisa dilakukan edit yang realisasinya berbeda dengan rencana. Ada pertanyaan untuk belanja barang? Sebelum lanjut ke, silakan Pak. Ada mic-nya? Ini Pak, tunggu Pak. Izin mohon untuk menyebutkan nama seperti yang kemarin dari PT apa, untuk kemudian nanti kita record, kita catat.
Terima kasih Pak Bimo. Saya Rizal dari CP Prima Mandiri. Mau nanya yang matriks 26 tadi, kalau seandainya suppliernya belum tahu Pak, kita kan baru klaim ya, itu diisi apa Pak? Maksudnya perusahaan suppliernya Pak Rizal? Iya, maksudnya kita kan mau beli barang supplier, tapi kan mungkin planning kita beli ini, cuman suppliernya kan bisa aja kompetitif kan, bisa berubah gitu. Itu diisi nama kah atau lokal kah gitu? Bisa dilakukan strip Pak, seperti yang disampaikan di awal kemarin. Apabila ada isian yang itu merupakan bukan numerik, itu diisi dengan strip. Apabila defaultnya angka, diisi dengan 0. Oh, berarti kalau belum tahu ya strip saja Pak ya? Strip, nanti kalau hanya suppliernya saja yang tidak tahu, kemudian rencana biayanya, lokal kontennya sudah tahu, di strip saja. Nanti di realisasinya ada. Iya, makasih Pak. Ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baik, sementara kita lanjut dulu. Sebelum ada pertanyaan terkait dengan reekspor, impor, dan pendatanganan barang. Ini bagian dari salah satu perizinan yang terintegrasi di RKAB. Jadi di halaman depan terkait dengan perizinan, apabila Bapak Ibu ada melakukan reekspor, melakukan ekspor ulang, kemudian impor barang sementara, ada pendatanganan, ini di checklist di halaman depan. Seperti perizinan yang lain, misalnya tangki apa, itu di checklist dulu, baru melakukan penginputan di matriks ini. Nanti akan muncul di lampiran persetujuan. Apabila Bapak Ibu tidak checklist tapi mengisi di sini, datanya tetap akan tersimpan di kami, tapi tidak akan muncul di draft. Jadi dianggap Bapak Ibu tidak melakukan permohonan rencana perizinan ini, persetujuan untuk reekspor, impor, dan pendatanganan. Baik, coba Mas Adi diedit. Nah, ini terkait dengan detail pelaksanaannya, nama barangnya apa yang mau direekspor, kemudian jumlahnya dan nilainya. Nanti di bawah ada totalnya secara otomatis, sumnya. Kemudian untuk yang impor sementara, Mas Adi yang nomor 2, isi rencana, ini juga sama konsepnya, isi nama barangnya, jumlah dan nilainya. Nanti di lampiran persetujuan akan otomatis menyusun dari ekspor, impor sementara, dan pendatanganan barang. Di kolom realisasi Mas Adi, coba dicek. Nah, ini yang saya sampaikan ada beberapa yang bisa disalin, tapi kalau ini tidak ada tombol salin dari rencana. Ini bisa edit dari edit realisasi, sama isinya. Kemudian bisa diklik tambah sampai ke jumlah barang yang akan dilakukan ekspor, impor sementara, dan pendatanganan. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau belum lanjut lagi, Mas Adi. Ini APIP ini angka pengenal impor produsen. Apabila Bapak Ibu akan melakukan kegiatan impor terkait dengan registrasi, ini juga bagian dari perizinan yang terintegrasi di RKAB yang di halaman depan yang dilakukan checklist dulu. Angka pengenal impor ini lebih kepada apabila Bapak Ibu sudah punya APIP, kemudian akan melakukan perubahan data-data apa saja yang terdaftar di sebagai importir barang-barang. Jadi misalnya contohnya ini di bawah ada akta notaris atau perubahan, nanti apabila sebelumnya sudah terdaftar atau apa disampaikan di sini perubahannya, SIUP, TPP, NPWP perusahaan, sampai ke nomor pendaftaran izin di BKPM, terakhir identitas pengurus. Jadi
nama, Dirkom, siapa saja dimasukkan. Ada kolom catatan di sini kita sediakan untuk melakukan apabila Bapak Ibu ada penjelasan terkait dengan perizinan APP ini. Ya, silakan Pak. Ya, kasih Pak. Dari CV Kode Kumar Energi ya Pak, mau menanyakan mengenai reekspor impor pemindah tanganan barang. Nah, di daftar barang itu itu ada nama barang. Itu kalau barangnya berupa batu bara yang diekspor, apakah masuk dalam jenis barang ini atau bukan Pak? Ini dua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ini mohon izin jawab untuk barang-barang ini yang dimaksud, misalnya alat berat, kemudian crusher atau apapun. Tapi kalau batu bara tidak termasuk yang didaftarkan di sini Pak. Jadi reekspor itu lebih kepada sudah melakukan pembelian, kemudian Bapak belian dari impor, kemudian akan dilakukan pengiriman kembali ke sana dalam bentuk misalnya buyback second atau gimana dengan suppliernya. Jadi lebih kepada peralatan biasanya Pak. Izin dan juga ini memang sebenarnya matriks ini untuk spesial case Pak. Jadi kita dulu punya PKP 2B. Nah PKP 2B itu di dalam kontrak-kontraknya itu dia boleh impor barang bebas PPN dan sebagainya, tapi kemudian barang tersebut kalau sudah selesai nggak boleh dijual dalam negeri, harus diekspor kembali. Nah itu beberapa klausul dalam PKP 2B berbunyi seperti itu. Jadi ini memang spesial treatment lah, dan saya pikir nggak semua semua perusahaan atau semua ini mendapatkan fasilitas yang seperti ini. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke bagian finance atau bagian legal perusahaan masing-masing. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau belum ada, setelah akhir kita masuk ke 28. 28 ini rencana asumsi keuangan. Ini termasuk salah satu matrik yang link dengan beberapa matrik sebelumnya. Jadi mengambil data-data contoh terkait dengan penjualan ekspor dari matrik 13, penjualan domestik matrik 13. Untuk harga jual ekspor ini free tax diisikan berapa harga jual per tonnya, kemudian harga jual domestik, total produksi batubara link dengan matrik 9. Kemudian total pembelian batubara pihak ketiga ini dari matrik 12, kemudian di total produksi OB dari matrik ke-6, kemudian ada SR standar maupun SR aktual. SR aktual ini pembagian dari 6 ke 9, kemudian yang SR standar ini biasanya SR finance, kalau SR aktual ini lebih ke operation biasanya. Kemudian biaya pengupasan dari matrik 11, biaya pengerukan pun sama dari matrik 11 terkait biaya. Kemudian harga beli BBM ini free tax, nilai kurs USB ini free tax, kemudian jarak buang OB ini dari matrik 6. Nah ini yang Bapak Ibu mulai cermati. Kemarin kita mungkin arahan dari Pak Budi, Pak Bibi untuk mengisi secara berurutan, karena teman-teman finance ini akan terakhir mulai bisa bekerja ketika teman-teman operation sudah selesai mengisi matrik-matrik terkait dengan operasional. Coba diklik ubah biaya OB. Nah, ini bisa menambahkan subkontraktor terkait nama-nama subkonnya, PT ADC, kemudian biayanya berapa, bisa ditambah lagi, baru nanti diklik simpan untuk melengkapi matrik sampel.
Setelah ditambah baru klik simpan, baru akan muncul di biaya penyimpanan BCN untuk sekolah. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Silakan Bu. Saya Sita dari PT Mansa Cipta Power Investment. Kebetulan di data kami 28 si servernya error, tidak bisa, tapi 29 bisa. Dan juga saya lihat di situ ada biaya pemupasan USD per BCM. Ini untuk biaya pemupasan tanah per BCM. Setiap tip kan kita banyak macam-macam SR dan SPK. Untuk biayanya itu kita berdasarkan perhitungannya seperti apa, Pak? Terus kedua, karena kan kita di satu IU kan beberapa kontraktor yang mengerjakan beberapa PIT dan semua menggunakan perhitungan SPK beda dan juga OB-nya juga beda. Jadi kita rata-ratanya apa bagaimana Pak untuk acuan di BCM tersebut? Gitu, Pak. Yang pertama yang error dari matrik jarak buang, betul? Di 28 asumsi keuangan saya buka server error. Oh, 28-nya dibuka error. Iya, tapi 29-nya bisa error 500. error 500. Siapa saja yang di 28 error 500, Bapak Ibu? Oke. Tadi sempat bisa atau dari awal sudah error ya Bapak Ibu? 28 dari awal sudah ya? Kemarin belum ada juga? Kemarin asal error juga ya dari pertama ya? Oke. Ini ada beberapa juga yang aman, mungkin dicoba dipastikan dengan browser Chrome ya, di refresh kemudian coba masuk lagi. Karena ini Bapak dari Broker Abadi bisa. Ini 2022 saja atau 2021 juga? 22 saja ya? 2021 aman ya? 2021 Bu? Ini ya? 2022 aman ya? Broker Abadi. Error ya banyak ya. 2021-nya? Hah? Error juga. Coba apa namanya, baru sekalian di lock out dulu aja, di lock out, masuk lagi,
baru kemudian coba lagi yang matris 28-nya. Jangan lupa di save dulu kalau habis atau kalau setelah ngisi, disimpan dulu di matris yang sudah dikerjakan, kemudian lockout baru masuk lagi. Semoga bukan karena komputernya ya. Tetap ya? Belinya apa? Belinya apa? Oh, salah kita ya. Kayaknya apa nanti di lupa dulu, kita cek dulu bahwa ini mungkin bisa dilanjut dulu ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, sudah kita informasikan ke pengembang untuk dilakukan proses. Sementara kita lanjutkan, nanti sambil kita bisa kembali lagi ke 28 apabila mungkin sudah ada perbaikan. Tekan udah gini. Iya, terima kasih. Saya kebetulan dari BPD lagi. Ini untuk yang rencana 2021 Pak, di matriks nomor 28. Nah, yang saya isi di matriks nomor 6 itu kan untuk produksi per badan itu berbeda dengan yang di matriks 28. Dari PT Bukit Baiduri. Bukit Baiduri, matriks 6, DCM-nya Ya. berbeda dengan 28 Ya. di 2021 dan 2022. 2022 belum bisa dibuka ya, masih ada. Oh ya, berarti ini di 2021-nya Bu? Sama 28 yang baik, yang ada yang lain Bapak Ibu? Silakan Pak. Terima kasih. Mau tanya Pak tentang masalah pemupasan overburden ini dengan biayanya kan. Nah, permasalahannya di kita ada yang single rate, itu kira-kira gimana? Jadi kita akan berbicara jumlah tonase yang diangkut. Maksudnya single rate terkait dengan OB dan poolnya jadi satu. Ya, sesuai format Pak, itu harus tetap di-split, tetap harus dipisah. Nanti kita serahkan ke perusahaan, karena seperti RKAB yang manual pun kita juga mewajibkan untuk mengisi biaya pool maupun biaya OB Pak. Untuk rinciannya, karena di matriks 11-nya yang terkait dengan biaya penambangan itu kan masing-masing Pak, terkait dengan pengupasan, kemudian clearing, pengolahan yang kemarin sudah dijelaskan di hari pertama. Itu nanti Bapak Ibu coba koordinasikan dengan supportnya maupun dengan tim finance untuk memecah biaya tersebut. Walaupun nanti kalau kita sudah masuk di HPP itu kan ada nanti biaya produksi. Di situ nanti akan Bapak Ibu cross check jumlah biayanya harus sama dengan yang single rate tadi. Itu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya Sugiarto Pak dari Kaltim Batu Manunggal. Izin bertanya, apabila di dalam biaya OB itu sudah termasuk include biaya land clearing, itu apakah tetap harus dipisahkan biayanya itu, atau dikasih catatan
biaya include OB Rekova. Terima kasih Pak. Baik Pak, itu berarti terkait dengan pengisian matriks 11 Pak. Kalau di matriks 11 OB dengan line training Bapak Ibu tinggal memberi catatan. Tapi pertanyaan tadi dari Bapak kan apabila ini masalahnya full dengan OB single rate, itu kan tidak bisa dijadikan satu. Tapi kalau OB dengan line training mungkin karena satu kegiatan responnya sama, bisa diberi catatan di matriks 11-nya. Karena nanti yang muncul di 28 dan di selanjutnya di HPP ini terkait OB-nya saja. Ini tuh Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ibu. Terima kasih. Sehubungan dengan membahas matriks 11, untuk matriks 11 ini tidak ada untuk memuat catatan ya Pak. Setiap biaya-biayanya ini kalau kita klik nggak ada untuk menambah catatan. Untuk biaya penambangan, kemudian untuk oke, baik. Terus yang kedua untuk biaya realisasi 2021 itu datanya cut off end September atau ditambah forecast. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tadi ini sudah ditampilkan matriks 11. Di 11 sudah kita sediakan fitur catatan ya Bapak Ibu, yang warna kuning menuju orange, sebelahnya hijau, atasnya merah. Jadi silakan nanti disampaikan catatan di situ. Untuk tadi misalnya pertanyaan dari Pak Sugiarto, yang training dan OB jadi satu. Kemudian misalnya dengan recontouring, ini kan ada di deskripsinya di bawah. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya sama seperti yang mungkin dijelaskan kemarin terkait dengan data. Jadi semua data dari data produksi, operasional sampai ke biaya mengikuti peraturan tadi, realisasi Januari September plus dengan forecast sampai dengan Desember untuk realisasinya. Jadi jangan dipisah-pisah karena nanti tidak akan nyambung datanya operation dengan finance apabila operationnya sudah plus forecast, finance-nya hanya realisasi Januari sampai ke September. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada sementara kita lanjut Mas Ardi di kalau asumsi masuk ke 29 laporan neraca keuangan. Nah ini laporan neraca keuangan. Ini biasanya nanti dari tim finance yang mengisi ada aktiva lancar, ada kas, kemudian ke bawah aktiva lain-lain. Nah ini nanti ini rencana ya Mas Adi, coba di realisasi atau rencana 2022 silakan kembali. Nah di bawah ini ada fitur tambahnya. Apabila nanti ada realisasi yang di luar dari rencana atau mungkin itemnya belum terakomodir di default isian ini. Nah itu contoh yang di atas tadi Mas Adi. Nah di bawah depresiasi ini kan misalnya Bapak Ibu menambahkan apa, fitur apa, rincian kegiatan apa, kemudian nanti ditambahkan. Setelah tambah baru akan muncul ketika di bawahnya disimpan. Dan ini juga masih bisa dihapus fitur tambah ini apabila ada melakukan kesalahan itu. Ke bawah lagi Mas Adi, utang modal, modal saham, ekuitas. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk matriks 29A laporan neraca keuangan tidak ada yang berbeda dengan RKAB sebelumnya, sama hanya memindahkan data-data dan mungkin menambahkan item uraian apabila belum ada di aplikasi RKAB. Baik, belum ada pertanyaan, lanjut Mas Abi, 29B.
29B laporan laba rugi. Rencana 2021 mengambil otomatis dari RKAB 2021 yang sudah diinput, kemudian realisasi. Nah, ini ada kolom aksi untuk penjualan. Yang tidak ada kolom aksi dari mulai tanah penutup sampai harga jual ini sudah otomatis mengambil dari matriks sebelumnya. Kemudian royalti bisa diedit, harga pokok penjualan dari matriks KPP, kemudian laba kotor merupakan penjumlahan otomatis. Kemudian beban bisa di input, coba untuk eksplorasi kita coba. Dapat input, simpan, dan direalisasi. Di atas misalnya beban, nah 30.000 USD masuk. Nah, ini sebagai catatan, apabila melakukan input di matriks laba rugi, apabila minus, misalnya contoh beban operasi Bapak Ibu minus untuk penjualan, ketika input ditambahkan angka strip di depannya, sehingga nanti akan ada tanda kurung dan akan menjadi penjumlahannya mengurangi. Apabila kita contohkan tadi di eksplorasi tidak kita tambahkan minus di depannya, akan menjadi positif dan di formula akan menjadi penambahan. Coba kita ubah Mas Abdi yang eksplorasi, kita tambahkan minus, kemudian klik simpan. Nah, di sini akan menjadi pengurang sebagai beban. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu sebelumnya, misalnya kayak royalti merupakan pengurang, KPP merupakan pengurang, tidak ada yang kita rubah dari peraturan di 1806 sama persis sampai di bawah. Nah, nanti sampai biaya pajak penghasilan juga minus, kemudian laba rugi ini sama sudah merupakan formulasi dari penjumlahan di atasnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu di matriks laba rugi? Silakan Bapak, belakang. Bapak dulu, habis itu Ibu. Silakan Bapak. Oke, baik Pak. Saya Nelka Pak dari CPBCM Para Jaya Makmur. Perihal dari metrik laba rugi ini Pak, saya mau satu hal yang mau saya tanyakan. Karena kalau lihat dari tabel pengerjaan ini kan ada analisa vertikalnya Pak di situ. Nah, yang mau saya tanyakan itu standarisasi secara presentasi, ya presentasi untuk laba rugi itu standar minimalnya berapa Pak? Apakah di atas 10% atau seperti apa? Supaya ini menjadi suatu acuan bahwa KB yang kita buat ini kan ujungnya nanti di sini Pak. Secara presentasi apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Nah, untuk yang mau saya tanyakan secara presentasinya standarnya berapa Pak? Demikian Pak, makasih Pak. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaannya standar NPM atau net profit margin yang apabila ada bakunya itu berapa minimalnya? Jawabannya semakin besar semakin bagus Pak. Semakin besar semakin bagus jawabannya. Ini ada tambahan Pak Dedi. Ya, saya pikir NPM ini kan sudah menjadi standar masing-masing perusahaan ya. Ada perusahaan yang tiap tahun standar minimalnya 10, ada juga yang katakanlah cuma 3% udah seneng. Jadi silakan perusahaan masing-masing sesuai dengan target perusahaan berapa angka ini. Tapi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa angka-angka di dalam semua dan keseluruhan RKAB itu adalah angka-angka yang rasional, angka yang benar dan memang sesuai dengan fakta yang ada. Jangan karena pengen NPM-nya ditinggi-tinggikan gitu, jadi
apa ya, kita suka bilangnya itu dipercantik lah di laporan harga ruginya, kosnya diturun-turunin, harganya dinaik-naikin, itu kan pasti harganya besar. Nah, kita nggak mau hal seperti itu. Silahkan disampaikan dengan fakta yang ada dan memang asumsi yang rasional. Terima kasih. Baik, lanjut, Ibu, silakan. Ya, baik Pak. Saya Elizabeth dari PT GRM. Kami telah input di matrix 29 ini. Ya. Sampai di hasil laba rugi ini ada perbedaan dengan hasil laba rugi yang telah menjadi persetujuan CAD di 2021. Itu perbedaannya sekitar 0,35%. Itu bagaimana Pak? Secara angkanya atau persentasenya 0,35% berarti? Ada lagi Bapak Ibu? Terkait dengan laba rugi, karena seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi, semua data yang disampaikan ini, misalnya ini rencana, nanti akan tetap diperbandingkan dengan data realisasi Bapak Ibu yang dilaporkan, kemudian diperbandingkan lagi dengan rencana tahun N atau rencana tahun depan yang akan dilaksanakan. Jadi kenapa harus input sesuai dengan realisasinya atau sesuai dengan fakta, nanti akan tetap bisa dilihat atau dievaluasi oleh evaluator yang bersangkutan. Oke, kalau tidak ada lagi untuk laba rugi, kita lanjut Mas Ardi. Di harga pokok penjualan, ini rencana 2021 mengambil otomatis dari RKP 2021 realisasi. Di realisasi ini bisa ada menu tambah uraian baru, di kiri atas klik tambah uraian, ini kita pilih kategorinya, misalnya ada di subtotal A atau di B, baru kita isi uraiannya. Apabila ada realisasi yang belum tercantum di rencana yang telah diinput di tahun sebelumnya, ini di tab realisasi. Nah, subtotal A ini apa saja? Itu kan ada mulai dari kontraktor kos, kemudian consumable, sampai dengan konsultan. Nah, kemudian di bawahnya ada subtotal B-nya, government, sampai dengan depreciation. Ini bisa ditambahkan. Ada juga fitur untuk yang biru tambah kontraktor kos, bisa dipilih kontraktor holding, OB, apa ini nanti bisa didetailkan di sini. Tetapi nanti biaya yang masuk di laba rugi adalah total biaya dari KPP secara keseluruhan yang di bawah. Ini merupakan detail, nanti dijumlahkan otomatis yang paling bawah. Nah, di sini di tabel ini memang tampilnya akan plus sesuai dengan penjumlahan tabelnya, tetapi nanti ketika masuk di laba rugi akan otomatis menjadi pengurang dari tadi total penjualan dikurangi dengan royalti, bayar royalti, kemudian HPT. Ini untuk rencana 2022 sama juga halnya.
Baik, ada pertanyaan di matriks HPP, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, kita lanjut dulu, Mas Andi. Ke matrik 29B, ini arus kas. Arus kas untuk rencana seperti biasa mengambil di RKB 2021-nya, mengakhir, kemudian direalisasi. Kalau yang direncanakan tadi bisa jadi, oh ya. Jadi ini otomatis kemudian bisa diedit. Coba diedit Mas, oke baik. Untuk khusus yang arus kas ini bisa diedit terkait dengan rencana 2021-nya. Ini sampai dengan kas dan muaranya adalah saldo arus kas pada akhir tahun. Realisasi, nah di realisasi sama juga ada fitur tambah apabila di rencananya tadi belum terakomodir. Ini free text, silakan diisi. Klik tambah dulu, bisa tambah lagi, kemudian di bawah ada lagi. Nah, di pengurangan di kewajiban, kemudian di kegiatan kas bisa ditambah investasi dan kegiatan pembiayaan. Ada pertanyaan untuk laporan arus kas 29B? Ada yang sudah sampai? Atau ada kendala mungkin? Format isian maksudnya Pak? Ya, mengikuti yang ini Pak, tapi ketika ada item yang tidak termaktub bisa ditambah. Seperti itu Pak, untuk yang harus kas. Jadi kita sediakan defaultnya, terus nanti di bawah apabila belum ada, tidak tercantum, bisa diklik tambahkan item apa yang Bapak Ibu sudah biasa lakukan di perusahaan masing-masing. Baik, kalau belum ada pertanyaan, lanjut lagi. Di sumber penggunaan dana, di rencana 2022, coba Mas Adi. Nah, ini sumber penggunaan dananya. Sumber dana, kemudian ada piutang, hutang, ada dividen, kemudian ke bawah sampai hutang bunga. Nanti di bawah ini otomatis menunjukkan. Ada pertanyaan di sini, seperti juga yang sudah ada di format RKB yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Coba dipilih ubah Mas Adi untuk dana. Nah ini ditambahkan itu di sumber dana, ada klik tambah ke bawah. Nah ini sama fitur-fitur yang tidak uraian yang tidak tercantum ini bisa ditambahkan mengikuti dengan kebijakan perusahaan Bapak Ibu. Di penggunaan dananya pun sama, bisa klik tambah, nanti akan muncul di bawahnya item-item yang akan ditambahkan. Baik, ada pertanyaan? Belum ada, lanjut. 29B, ini penerimaan negara
dari pajak dan non pajak yang ditampilkan depannya ini totalnya, kemudian nanti di realisasi, coba mas, realisasi baru diisi, bisa disalin juga atau diisi sesuai dengan item ini. Ini default juga PPh 2115 PBB pajak daerah langsam, namun tetap kita tambahkan fitur tambah di atasnya apabila ada pajak-pajak yang belum terakomodir di sini, silahkan tambahkan. Nah, nanti ketika sudah klik simpan, baru akan muncul di halaman depan totalnya setelah tambah. Sama halnya juga dengan yang non pajak yang hasil realisasi. Ini ada DPR, tetap, royalti, PHT, BBN, KNBP kehutanan, KNBP lainnya ini ada, bisa klik tambah juga apabila belum ada. Nah, itu kemudian setelah penerimaan negara ada laporan keuangan lainnya, ini investasi dan DP. Seperti realisasi ini rencana ambil langsung dari itu, kemudian yang laporan keuangannya lainnya, nah di realisasi ini bisa salin atau bisa kita tambahkan, pilih kategorinya, investasi, DP, amortisasi, biaya K3 dan lain-lain. Sama halnya di rencana 2022-nya atau rencana tahun ini. Itu untuk matrik 29F terkait dengan penerimaan negara dan laporan keuangan lainnya. Silakan Pak. Makasih Pak. Saya Doni dari PT Borneo Mas Hitam Pak. Mau tanya untuk pembiayaan Pak. Pembiayaan kalau di dalam internal kita sendiri, apakah perlu kita cantumkan Pak? Misalnya di dalam holding kita ada beberapa perusahaan. Jadi salah satu perusahaan di dalam holding itu yang membiayai, misalnya perusahaan A yang membiayai perusahaan B gitu Pak. Apakah di sini perlu kita cantumkan Pak untuk pembiayaan? Karena misalnya sekarang ini kita nggak ada pembiayaan dari luar Pak ya. Jadi di dalam internal sendiri gitu Pak. Ini bagaimana Pak? Mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Baik Pak, mohon izin, mungkin yang dimaksud adalah pinjaman dari satu holding namun berbeda secara korporasi atau secara PT gitu Pak ya. Itu nanti ada di kolom sumber pembiayaan Mas tadi, di sumber pembiayaan kembali di input di list marketnya Mas tadi. Nah ini ada di 29B Pak nanti. Pertanyaan Bapaknya sudah futuristik untuk materi pembiayaan. Nah di situ nanti kita jelaskan Pak terkait sumber pembiayaan ini bisa dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam negeri bisa dari bank atau dari pinjaman korporasi atau biasanya pinjaman dari pemegang saham, bisa dikatakan. Nah, di situ nanti ada bagian dari perizinan sumber pembiayaan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila Bapak Ibu melakukan pinjaman. Nanti kami jelaskan ya Pak secara itu. Lanjut di ada Bu ya silakan. Ya, yang berdasarkan metrik M29F untuk penerimaan negara. Ini Pak, untuk PPh di situ kan ada item macam-macam PPh. Pada saat ini kan masih bingung nih Pak untuk
nuansa cipta, PPH pasal 23, dan PPN masukan yang dicatat itu adalah atas bukti potong yang kita terima dari kontraktor atau penyetoran negara, dan juga begitu dengan PPN masukannya Pak. Yang kita catat itu apa? Baik Bu, untuk sekali lagi untuk pengisian itu kami serahkan ke perusahaan terkait dengan kebijakan perusahaan di bagian finance. Jadi sesuai dengan laporan keuangannya nanti disesuaikan. Itemnya sudah kita sediakan, apabila tidak ada bisa klik tambah. Mungkin nanti bisa koordinasi di bagian finance-nya Bapak Ibu sekalian. Seperti apa untuk RKB sebelumnya. Jadi terkait pengisian ini kan bukan hal yang pertama untuk apa-apa yang harus diisi itu kan sebenarnya dari tahun ke tahun juga sama kan, tidak ada perubahan. Nanti silakan monggo disesuaikan saja. Ada lagi? Ya silakan Bu. Oke Pak, makasih. Saya Nindya dari PT Borneo Mas Hitam, anggotanya Pak Doni. Mau tanya, kalau di RKAB yang tahun sebelumnya itu yang sudah disetujui di 2021 rencana, itu kan ada banyak matriks keuangan, terus ada yang dari finance kami sendiri itu memang tidak diisi matriksnya. Pertanyaannya itu kalau di sini apakah harus diisi semua gitu untuk matriks semua matriks keuangannya? Kayak misalnya di sini di 2021 rencana yang sudah disetujui yang kemarin itu kayak matriks 29G itu nggak kami isi, tapi kan RKAB-nya udah disetujui. Apakah yang sekarang di tahun 2022 ini harus isi semua? Ya, saya bantu jawab Bapak Ibu sekalian. Memang harusnya pada saat dulu buat rencana 2021 itu lengkap dan benar ya. Tapi karena memang sudah sudah terjadi dan itu sudah dokumen resmi disetujui, agar untuk rencana 2021 yang diinputkan pada RKAB 2021 pada aplikasi RKAB ini disesuaikan dengan dokumen RKAB yang telah disetujui. Dan ini berlaku untuk kesemuanya ya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dari perusahaan batu Mas Hitam, tapi juga ke Bapak Ibu sekalian yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin jelas ya Bapak Ibu, penjelasan dari Pak Budi. Ada lagi sebelum kita lanjut? Baik, setelah penerimaan negara, lanjut Mas Adi. Tadi sudah penerimaan negara, laporan investasi sudah. Kemudian anggaran belanja 29A. Nah, 29A ini anggaran belanja kita akhir rencana 2022. Nah, ini kita coba bagi kategori sesuai dengan Icona yang sudah ada. Ada kategori biaya operasional untuk kantor pusat, ada biaya kategori operasional untuk main site, kemudian satu lagi terkait dengan capex atau modal, pengeluaran modal. Nah, ini ada pembagian kategori karena beberapa perusahaan memang ada yang memiliki kantor pusat misalnya di Jakarta, kemudian ada juga dia memiliki site di sini di Kalimantan misalnya. Jadi pengeluarannya tercatat untuk masing-masing lokasi. Nah, nanti apabila Bapak Ibu hanya ada kantor usahanya ada di site, monggo silakan di mindset saja yang diisi. Kita coba contoh.
Nah ini ada penghasilan karyawan, pemilihan kantor, biaya analisis batubara, pengiriman, sampai subkontraktor, dan biaya lain. Bisa juga ada ibu tangga seperti yang sampaikan. Kemudian untuk kantor pusat dan mindset ini itemnya sama. Nah ini kemudian ada lagi biaya lain, kemudian konsultan, keuangan, komdef, BPN, kemudian untuk yang pengeluaran modal ada satgas, mesin, kapal dan angkutan, eksplorasi sampai aktivitas tidak berwujud. Ini terkait dengan bentukan biaya operasional. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Lebihnya 29 H dan G. Kalau masa di 29 G ini terkait dengan investasi di rencana. Kita investasi coba kita pilih. Ini 29G misalnya. Bagian investasi dengan pengeluaran modal di 29K ya Pak. Yang kategori pengeluaran modal. Nah, ini. Secara item kalau kita lihat memang sama Bapak Ibu terkait dengan B9G dan H. Jadi mungkin terkait ini ada yang bisa bantu Bapak Ibu yang lain terkait dengan pengelolaan modal dan laporan investasi yang sudah selesai mengisi. Ada yang bagian finance di sini mungkin bisa untuk diskusi. Tapi pada dasarnya yang sudah kita sampaikan teman-teman di sini yang sudah biasa diisi di RKB sebelumnya tidak ada perubahan Pak. Kalau dilihat itemnya memang sama sekilas gitu Pak. Bangunan, satgas. Nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di finance perusahaan Pak. Nah itu biasanya yang ini gimana? Mungkin Bapak bisa sharing. Ini apa namanya di RKB sebelumnya juga sama ya. Saya juga bingung antara perbedaan antara investasi dan ini gitu. Apakah kalau kita input investasi terus input di sini, apakah itu menjadi dua item yang berbeda nanti masuknya? Ataukah itu hanya satu sebenarnya? Kalau satu seharusnya kan bisa dibuat link kan seperti pada apa namanya matrik-matrik yang lainnya yang bisa melihat itu aja. Baik Pak, mungkin kita catat sebagai masukan. Jadi kalau memang itu sama, maksudnya bisa dilingkan item-itemnya dan biayanya. Bapak Ibu yang dari matriks 28 error bisa dicoba lagi ya, udah dicek sama tim teknis. Bisa ya.
semua sudah? Apa masih ada yang error? Karena skala matris 28-nya bisa dibuka, monggo bisa dicek kalau ada pertanyaan atau ada catatan atau keluhan nanti disampaikan sambil jalan. Terima kasih. Baik, sambil Bapak Ibu ngecek 28 sudah bisa, kita lanjut di 29I. Ini terkait dengan perubahan kepemilikan saham. Baik, coba diklik tambah Mas Adi. Nah, ini nama pemegang sahamnya, kemudian jumlahnya dan presentasenya. Ini apabila ada rencana perubahan kepemilikan saham silahkan diisi. Kemudian bisa ditambah lagi apabila setelah disimpan. Kita contohkan aja Mas Adi. 1 nama, rencana 2022 kita tambahkan lagi. Bisa dilakukan edit, diklik aksinya yang dulu. Nah, kemudian ada kemudian itu untuk matriks perubahan kepemilikan saham. Kemudian ini lanjut di 29J sumber pembiayaan. Ini terkait dengan salah satu tujuan juga yang terintegrasi. Nanti di depan diklik apabila ada permohonan untuk persetujuan pinjaman. Jadi diisi di depan, kemudian di sini kita input, klik tambah. Nah, ini ada modal sendiri. Kalau modal sendiri berarti 100% tidak perlu ada persetujuan pinjaman. Tapi apabila ada sekian persen dari pembiayaan ini ada pinjaman, ini diklik nanti pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Berapa persen ininya jumlah nominalnya, tapi berapa persen, tapi jumlah nominalnya berapa juta US atau berapa miliar, silakan tergantung mata uang yang digunakan. Maupun dengan pinjaman dalam negeri ini juga bisa kita tambahkan. Nah, ini akan tampilannya menjadi seperti ini. Jadi kalau ada modal sendiri 100%, tampilannya hanya akan satu garis modal sendiri 100% tanpa ada pinjaman. Ini mungkin sudah pernah dapat saja apabila ada pinjaman dari korporasi maupun di grup maupun di luar, itu misalnya bank atau yang lainnya. Ini kemudian berhubungan dengan materi selanjutnya. Nah, di detik pinjaman ini setelah Bapak ini tadi, di sini kita bisa menginputkan, coba diedit Mas, yang sudah ada. Nah, di sini kita bisa menginputkan persyaratan-persyaratan yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Apabila ada pinjaman ini harus dipenuhi.
mulai dari maksud pinjamannya untuk apa, sumbernya dari mana, bank apa misalnya, atau holding apa, kemudian risk mekanismenya, besaran bunganya, dan jangka waktu untuk pelunasannya. Kemudian ini yang di bawah bisa upload dokumen surat pernyataan bahwa tidak menjaminkan, ini sudah ada UPR dari BOKA atau menjual tambangnya, dari surat pernyataan bahwa penyelesaian dari tanggung jawab perusahaan menyampaikan kontrak perjanjian. Jadi surat pernyataan ini isinya tidak menjaminkan UPK sebagai itu jaminan pelunasan. Kemudian yang bawahnya ini dokumen rencana proyeksi jangka panjang. Jadi isinya terkait dengan mekanisme pembayaran, jangka waktu sampai dengan pelunasan, cicilannya berapa, segala macam itu dalam format Excel. Di bawah ini penjelasan terkait dengan rencana proyeksi jangka panjang, terkait dengan penggunaan pinjaman tersebut untuk apa, segala macam di sini. Nah, ketika mengisi di sini dan di depan checklist, nanti di tampilan persetujuan akan muncul persetujuan pinjaman. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pinjaman dan sumber pembiayaan? Mas, rehat jam 10. Rehat. Baik, informasi dari panitia akan di publik. Monggo Pak Eli, saya kembalikan. Terima kasih Mas Bimo. Saya perlu juga rehat sebentar untuk juga barangkali teman-teman sekalian mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan apa yang telah disampaikan Pak Bimo tadi. Sebenarnya banyak barangkali pertanyaan-pertanyaan sambil rehat, sambil memikirkan apa yang perlu ditanyakan. Silakan rehat sejenak, mungkin sekitar 20 menit untuk rehat. Monggo ini sudah disiapkan rehatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Pak Bimo untuk menyampaikan kelanjutan. Baik, terima kasih Pak Deni. Izin melanjutkan. Kita terakhir tadi 29, ini masuk ke 30. Itu matriks rencana strategis 5 tahun atau RSK. Kita buka ketika rencana 2022 ini beberapa item link sudah mengambil data dari matriks sebelumnya, eksplorasi matriks 3, pengembangan 5 dan 9, saya betul dari 13, pemasaran ini bisa diinput Mas tadi di pemasaran dalam negeri. Nah ini arsitek, kemudian lingkungan, bukan lahan dan reklamasi, kemudian akar dan SR, safety rate, keselamatan, dan SNKP, tenaga kerja ini link, PPM bisa diinput, infra, manfaatan produk dalam negeri dan penerimaan negara. Ini untuk rencana tahun N-nya 2022. Nah selanjutnya untuk 2023 N+1 sampai N+4 sampai 2026 ini diinput seluruhnya pre-tax secara mandiri, tidak ada yang lain karena ini rencana 5 tahun ke depan dari 10 item ini, dari eksplorasi sampai penerimaan negara. Rencana strategis 5 tahun ke depan juga. Apabila izin Bapak Ibu habis di 10 tahun ke depan, diinput hanya sampai masa berlakunya saja, misalnya 2023 habis 456 0 diberikan 0. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Renstra rencana strategis 5 tahun?
masuk ke terakhir ini tabel ringkasan 31, materi 31. Di materi 31 ini ringkasan ini merupakan semua dari data-data Bapak Ibu yang sudah diinput di tahun N atau di 2022 ini, dari mulai eksplorasi sampai kualitas in situ, konstruksi, penjualan, seluruhnya sudah langsung mengambil, kemudian tenaga kerja, master list, keuangan, sampai pajak. Ini sudah mengambil semua, tinggal diproses ulang data-datanya. Kemudian di samping ada kolom keterangan untuk catatan, apabila memang ada catatan yang harus diinput, keterangan. Kemudian catatan besarnya di atas yang kuning, nah, bisa secara resume seluruhnya. Ini untuk matriks terakhir 31. Setelah selesai di bawah nanti klik simpan. Kalau apabila ada tambahan catatan. Mungkin itu Bapak Ibu dari hari pertama kemarin pengantar model matrik 1 sampai 31 cara pengisian, kemudian diskusi terkait kendala yang kita lakukan. Nah ini mungkin nanti ada tambahan dari Pak Budi atau Pak Budi untuk sekitar ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Jino. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mencapai tahap ini, ketika semuanya sudah menjadi draft, itu Bapak Ibu klik simpan. Simpan ini ketika Bapak Ibu sudah klik dan semua sudah draft, dia akan connect dan nanti tidak muncul lagi. Dan dia akan lari ke page-nya, lari ke step nomor 3 bulat yang di atas itu. Nah, tapi ketika Bapak Ibu lagi balik, itu ketika sudah tidak ada tempo simpan, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau pengen ke ke page executive summary atau submit, tinggal klik yang bulat-bulat di atas saja, itu sudah terbuka tombolnya. Jadi walaupun tombol simpannya nanti hilang, bisa kita klik bulat-bulat itu. Itu aja sih. Jadi nggak usah khawatir, tetap masih bisa berproses. Ini simpan ini menandakan sudah menjadi draft dan sudah siap ke langkah selanjutnya. Mungkin itu. Oke, ada yang ditanyakan terkait penyampaian? Kalau draft masih bisa masih bisa, belum dikunci Pak. Cuma saran kami ketika Bapak mau merubah satu materi ketika sudah menjadi draft, cek lagi materi-materi yang terkait lainnya. Itu aja sih. Ya. Menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, jadi di aplikasi ini saat ini saya mengingatkan belum ada tombol auto save atau fitur auto save. Jadi harap bisa secara manual. Dan kemarin kita ada satu cara kita karena ini ada kita harus kerjasama dengan Pusdati KSDM. Mereka menginginkan ada fitur auto logout di sini. Jadi saat ini belum ada. Tapi nantinya saya ingatkan dari sekarang ada Bapak Ibu ya rajin-rajin nge-save lah yang sudah Bapak isi seperti itu. Takutnya nanti ketika fitur tadi sudah dibikin di sini, Bapak Ibu sudah kerja lama-lama, ternyata secara sistem auto logout seperti itu. Mungkin dulu terima kasih. Ini ada lagi Pak Wid yang mau menambahkan. Baru sekalian, secara umum kita sudah jelaskan
mengenai pengisian matriks per matriksnya, monggo dicoba. Ya setidaknya katakanlah satu matriks itu diisi satu data, gitu kan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencoba sampai dengan keseluruhan matriksnya. Nggak perlu mungkin kalau yang punya pengalaman banyak diisi semua dulu, mungkin diisi dulu pada kesempatan ini satu atau dua unit saja diisi, sudah benar atau enggak, gitu kan. Kalau ada masalah nanti bisa disampaikan di forum ini. Kemudian kita masih punya waktu, info dari panitia adalah sampai jam 12. Kalau menurut saya sih, semoga Bapak Ibu sekalian kalau masih berkenan untuk mencoba melakukan input di ruangan ini, mumpung kita masih di sini sehingga kita bisa mendiskusikannya. Jika nanti ada perbaikan-perbaikan atau catatan yang tidak bisa kami selesaikan, kami akan, kebetulan tim IT pengembang dan verifikasi ini juga sedang standby walaupun tidak di sini, yang akan juga bisa kita melakukan pelatihan memperbaiki apabila ada hal yang memang bisa diselesaikan oleh bagian IT. Contoh tadi untuk matriks 2A, kemudian ada yang lapor PIP-nya nggak muncul, kemudian yang matriks 28, alhamdulillah sudah dibantu oleh tim IT kami dan sudah bisa diselesaikan. Mungkin kalau Bapak berkenan, silakan diisi. Kita masih di sini menunggu. Kalau memang masih ada hal-hal yang sayang, Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah spending waktu, tenaga, kalau tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mungkin waktunya istirahat ini dan juga waktunya sudah selesai. Barangkali masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan oleh teman-teman sekalian. Kalau nggak ada, karena sudah ini waktunya istirahat, kami ucapkan terima kasih. Dan juga ini acara untuk Bimtek EKP sudah selesai ya. Namun sebelumnya barangkali ada pesan-pesan dari Pak Edit, dari Mas Boni, yang nanti apabila follow up daripada ini seperti apa, mungkin di grupnya EKP kan ada, dan kalau masih ada pertanyaan, monggo Mas Boni. Baik, terima kasih Pak Yanni. Sudah berakhir ya Bapak Ibu sekalian pelatihan kita selama 2 hari ini. Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam hal mencoba aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Minerba. Mudah-mudahan menjadi kemudahan bagi kita semua untuk mengembangkan EKAD mulai tahun 2022. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti setelah ini masih menemukan kendala, kita masih terbuka untuk menerima catatan, saran ataupun kendala yang Bapak Ibu hadapi. Tadi menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, karena WA group kita itu terbatas 250 orang, mungkin yang sudah terdaftar dengan anggota lebih dari 1 perusahaan atau mungkin grup bisa berbesar hati memberikan tempatnya kepada teman-teman yang lain yang belum ada waktunya di DKP. Atau mungkin bisa juga disampaikan bahwa itu yang sudah punya nomor kami, silakan dijabri supaya kita akan pandu atau jika terkait kendala teknis kita akan sampaikan kepada teman-teman. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih Mas Doni yang memberikan pesan-pesan terakhir. Untuk acara selanjutnya makan siang ya. Tapi bagi anggota forum KTT, kami berharap bisa untuk mengikuti acara
setelah makan siang ini ada mubes musyawarah besar pemilihan ketua baru Pak, karena memang pengurusan FKTT ini sudah berakhir di bulan ini ya, Oktober ini, sehingga perlu penyegaran pengurus sesuai ART yang sudah ditetapkan. Jadi periode ini 2018 sampai 2021. Pak Dodi, kita mohon doanya juga untuk supaya KTT juga masih berlangsung secara terus-menerus, dan kami sangat senang masih bekerja sama dengan Kementerian SDM, Pak dan Pak Dodi dan teman-teman sekalian. Itu saja dari saya, dan untuk acara BIMTEK ini langsung saja saya tutup aja dengan mengucap rasa syukur kita, alhamdulillahirobbilalamin. BIMTEK ERKAB berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kami tutup. Terima kasih, dan juga kami harap untuk teman-teman sekalian sebelum makan siang yang sudah disiapkan di depan bapak-bapak sekalian, maksudnya di luar, kita mau foto bersama ya, foto bersama barangkali karena ruangannya terbatas, nanti turut dari blok 1, 2, 3, jadi sebelah kiri dulu, kemudian sebelah tengah, kemudian sebelah paling kanan. Nah itu supaya kita untuk bisa dokumentasikan. Jangan lupa emailnya ya Pak, emailnya di di share di ada grup BIMTEK. Kita ada grup BIMTEK ERKAB Kaltim. Nah tolong di share di situ kalau yang belum ya, dan juga sama nama lengkap ya. Jadi jangan sampai nama lengkap dan gelar dan perusahaan. Jadi biar jadi bapak sekalian itu. Dan juga nanti pesan Mas Boni tadi kalau pull-up-nya tadi di grup ERKAB Kaltim. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teknisnya Mas Eka ya, siap-siap untuk seksi dokumentasinya supaya ini. Makasih. Monggo Pak, yang daerah sini dulu. Yang daerah sini maju sampai ke depan. Barangkali Mas Boni untuk bisa ikut ini Pak. Yang dia duduk apa? Yang kami duduk yang lain di belakang sama di depan. Di bawah atau di bawah? Di bawah. Bawahnya. Oh di bawahnya. Ya. Loh. Sampai di atas ya. Oh ya, di atas satu garis, di bawah satu garis. Monggo. Bapak di sini Pak, di sini. Nah, sip. Nanti lainnya di bawah semua nanti. Sampai di atas. Di atas. Mari silakan. Bapak naik ke atas ya Pak. Lagi. Ya oke. Lihat semua ini. Ini saya sebelah kanan juga bisa di atas. Bisa juga. Ayo. Iya. Belakang lagi. Belakang Pak. Terima kasih Pak. Bagi silakan Sini Pak. Rasa pedanya biasa. Sorry, Sampai. Ya, Bapak mepet dikit. Lagi. Oke. Sip. 1, 2, 3. Tangannya Pak. Sekali lagi tangannya. 2, 3. Sekali lagi. Oke, gantian.
boleh terus. Terus. Di atas boleh. Di atas boleh. Hati kosong ya. Kurang lempet, kurang lempet. Kurang lempet. Kurang lempet, ini ujung. Ujung belakang pas ada Pak. Ah, ya. Aduh, udah. Ini, bapaknya dapat. Bapak naik ke atas loh, Pak. Naik di kursi, Kak. Bapak ujungnya kalau dapat tuh. Belakang Pak Dodi, ah, siap. Ah, naik Pak. Naik bangku aja yang moto. 1, 2. Saya lagi. Tambahin. Tangannya, biar bebas. Oke. Terakhir. Kanan, pakai kanan. Ayo. Terakhir. Sayap kanan. Sayap kanan. Terakhir. Ayo Pak. Ini terakhir ini. Terakhir. Berangkat. Terakhir. Terang ke sini Pak, Bapak sini. Duduk sini. Tengah. Saya lagi Bapak saya Pak. Ayo, betul ke sini Pak. Betul, mana nih? Bapak saya Pak, kosong mana? Kanan kosong. Seimbang ini. Ya. Ini Pak, saya Pak, ada kosong. Ya, sip. Siap. 1, 2. Saya lagi. Saya bebas. Sip. Enggak rasanya ya. Sudah. Apa? Thank you. Absennya ya, Pak? Absennya mana tadi?